Oh iya, ya tadi kita sudah sampai pada sistem eksitasi generator ya. Oke, Oke, teman-teman Mas. silakan mungkin ada yang mau berdiskusi. Ini kan kenapa tidak menggunakan listrik AC saja? Kenapa harus DC gitu kan? Itu Oh, satu izin pertanyaan sharing, gitu. Mas. Jadi ya silakan Mas. Oke, izin sharing. Saya Andri sebelumnya tadi ya. Iya, Untuk siapa Andri? Monggo. ya, arus DC itu diperlukan untuk excitasi rotor generator agar terbentuk medan magnet tetap yang memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik nanti, Mas, sehingga generator dapat menghasilkan tegangan AC nanti pada statornya. Kemudian kenapa harus DC ya, bukan AC? Satu, AC itu kalau AC itu mungkin nanti dia ikut berubah-ubah jadi nggak stabil. Jadi sehingga untuk generatornya itu butuh magnet yang stabil dan tetap sehingga dipilih itu DC gitu, Mas. Menurut saya begitu, Mas. Terima kasih. Mantap ini Pak Andri. Jangan-jangan Pak Andri pegawai PLN ini. Atau di Oh, pembangkit ini. Terima kasih Pak Andri Tamara ya. Saragih ya, ini. Saragih ada hanya, ada hanya ini Pak ya. benar, Pak. Kadang kan ada yang nggak ada hanya juga nih. Iya betul sekali ya tadi ya. Terkait nanti ya kalau pakai AC karena AC itu naik turun ya medan magnetnya juga positif negatif gitu. Oke, itu jawabannya. Oke, kita masuk ke statik eksitasi ya. Jadi kalau statik eksitasi itu eksitasinya itu diam. Jadi dia tidak ikut berputar bersama dengan rotor generator ataupun turbin ya, atau kita bisa bilang prime movernya. Nah, di sini ada contoh, ini gambarannya, di mana di sini ya main generator ya, brush ya sorry, di sini ditempel seperti ini. Bentuknya kayak apa Mas? Itu saya pernah kirim ya di video saya. Nah, di video TikTok pernah ada, jadi dia bentuknya ditempelkan gitu, menggunakan kayak itu biasanya ada pegangannya buat narik, buat ganti gitu. Bentuknya sikat arang, warna ya itu ada resiko kebakarannya lebih tinggi, tapi biaya untuk apa biaya generatornya biasanya harganya lebih murah kalau yang pakai bras gitu. Nah, kemudian ini gambarannya sebenarnya sama ya. Gambarannya sebenarnya sama. Dari output generator diambil menjadi sensing, menjadi masukan sebagai feedback untuk AVR. Nah, setelah itu dari feedback ini, apakah set point-nya sudah terpenuhi atau belum? Di sini ada satu function, kemudian dia auto adjust ya, entah itu menggunakan PID ya, proportional integral derivative, ataupun function-function yang lain gitu kan. Nah, setelah masuk function, dia akan memberikan ke voltage regulatornya di sini ya. Di sini kemudian masuk ke penguatan eksitasinya akan seberapa kuat ya medan magnet yang dibangkitkan oleh eksiter ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan oleh generator. Jadi di sensing closed loop ya sebenarnya di situ. Apakah bisa di setting manual? Umumnya controller eksitasi atau modul eksitasi sekarang sudah punya fitur ya umumnya ya hampir semuanya pasti ada fitur manual adjust juga. Jadi bisa mode auto maupun bisa mode manual. Itu yang statik. Nah, kalau rotating ini agak lebih panjang. Jadi kalau kita tarik ke belakang, rotornya itu akan lebih panjang. Perhatikan di sini kalau rotor statik itu hanya prime mover atau turbin, main generator, kemudian di sini ada tempat untuk menginjekkan arusnya ya, brusnya tadi. Nah, tapi kalau yang rotating itu panjang, rotornya panjang, single shaftnya panjang, sehingga nanti pada saat melakukan, misalkan generator ini di overhaul, di pull out, elemennya cukup juga panjang, lebih rumit daripada yang static excitation tadi. Nah, ini urutannya adalah misal dari prime mover ya, kita dari prime mover masuk ke main generator, kemudian sama ya di sensing di sini juga, tapi urutan shaftnya adalah di sini ada generator, di sini ada yang jadi di sini tuh disambung dengan menggunakan axial lead, bentuknya positif negatif ini ya kayak ini tangan saya kelihatan ya tangan
Saya stop share dulu nih. Jadi bentuknya kalau di tengah rotor itu kayak gini ya, dari ini. Ini yang statik ini. Ini entah itu positif, entah negatif ya. Biasanya kalau teman-teman nanti mau membongkar itu harus ditandai dulu. Tuh. Nah, itu nanti tersambung di tengah sini. Nah, ini itu sudah dalam bentuk listrik DC. Itu. Kemudian di sini ada rotating exciternya. Jadi ini generator juga. Tapi yang menghasilkan listrik di sini adalah yang menjadi yang kumparannya ikut muter ya. Jadi di sini kumparannya ikut muter. Nah, stator ini ikut muter, kemudian dari stator ini ada yang namanya rotating diode biasanya atau rotating rectifier. Di sini sebenarnya ada rotating rectifier nih, gambarnya agak kurang dikit. Jadi ada rotating rectifier untuk menghasilkan merubah listrik AC menjadi DC, kemudian dimasukkan lewat aksialit tadi. Nah, rotating exciter atau generator exciter ya, ini kan main generator, ini generator exciter, ini generator juga sebenarnya. Itu mendapatkan injeknya dari mana, ya kan? Atau injek arusnya, injek pembangkitan listriknya dari mana? Itu dia dapat dari di sini ada yang namanya SCR ya tadi ya. SCR itu fungsinya untuk mensaturasi. Nah, dia satu shaft dengan PMG. PMG ini menghasilkan listrik, kemudian masuk ke sistem eksitasi, ke AVR, Automatic Voltage Regulator, kemudian keluarannya itu diatur oleh SCR untuk kemudian masuk membangkitkan. Jadi dari sini AC, kemudian jadi DC ya, di sini DC, di sini DC, kemudian jadi listrik AC, di sini sebagai medan magnet pada generator exciter, kemudian menjadi listrik AC yang dihasilkan karena berputar ya. Kemudian ada penyearah yang ikut berputar atau rotating diode atau rotating rectifier. Kemudian setelah itu masuk di sini lewat aksial lead tadi masuk ke generator baru menghasilkan listrik yang kemudian masuk ke trafo GT atau generator transformer, baik itu kemudian ada yang dipakai sendiri, ada yang juga kemudian langsung masuk ke GI ya, atau ke jaringan transmisi melalui GIS ya, dan nanti udah masuk ke pengatur beban dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi urut-urutannya ada PMG, kemudian jadi dari AC ya. Karena ketika PMG ini ketika listrik apa ketika turbin ini muter dia sudah mulai menghasilkan listrik. Tapi kalau AVR di sini ada pembatas ya, ada tiristor ya, ada SCR-nya. Jadi SCR ini nanti untuk yang akan mengatur daripada listrik yang dihasilkan oleh generator ini. Nah, prinsipnya pada dasarnya sama. Fungsi dari sistem eksitasi adalah supaya listrik yang dihasilkan itu bisa disaturasi atau bisa diatur sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ini tadi waktunya sudah cukup banyak ya, terpotong di awal. Kita hanya sejam-sejam saja. Jadi silakan teman-teman berdiskusi. Ini 10 menit lagi. Saya persilakan teman-teman yang mungkin mau bertanya. Kalau bisa, jangan seputar yang terlalu teknis karena tujuan dari cerita insinyur lapangan ini ya kita bertanya hal-hal yang mungkin tidak ada di textbook seperti ini gitu kan. Itu teman-teman semua, silakan monggo untuk saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau berdiskusi. Boleh tentang teknik, tapi boleh juga tentang ya kayak tadi ya terkait dengan oh saya terima di sini, tapi sebelumnya sini gitu. Ya private juga nggak apa-apa. Nah, sebagai overview ya teman-teman semua, nanti di kelas listrik solid itu mungkin teman-teman beberapa juga sudah ada yang ikut gitu kan. Itu diharapkan eh, teman-teman semua itu nanti akan ada semacam asesmennya. Jadi nanti kalau yang saya bawakan, nanti teman-teman akan saya berikan satu tugas dan nanti akan saya nilai. Kemudian nanti akan ada di sertifikatnya. Oh ini teman-teman untuk poin ini dan lain sebagainya. Seperti itu.
Itu improvement yang akan kita lakukan. Jadi ya seperti Mas Andri tadi ya sudah meluangkan waktu pada diskusi kali ini gitu kan. Jadi ya harapannya seperti teman-teman ini seperti Mas Andri juga gitu kan. Mas Andri sama Mas Ragi ini sudah meluangkan waktu ya berdiskusi semaksimal mungkin gitu sehingga waktu yang teman-teman luangkan ini tidak sia-sia gitu kan. Kalau teman-teman hanya mungkin ya kalau perlu buku mencatat gitu kan apa yang mungkin menjadi oh ini apa ini gitu kan misalnya kayak contohnya tadi kan oh apa itu sistem eksitasi misalnya kan dan lain sebagainya. Itu kan mungkin satu hal yang teman-teman meskipun tidak dipelajari di sini bisa teman-teman pelajari di tempat lain gitu. Baik itu di internet, di YouTube dan lain sebagainya. Untuk materi nanti saya kirimkan di grup ya, seperti biasa, grup cerita insinyur lapangan. Ya cukup singkat ya dan cukup terpotong tadi karena kita baru pertama ya. Jadi ya harapan harapan saya nih nanti teman-teman nih bisa on cam semua gitu loh. Ya nggak harus semua sih. Karena memang ya yang memang berhalangan ya monggo. Karena memang eh, ya biar saya nggak diskusi sama tembok gitu loh. Baik, izin sharing, Pak Pak Silakan Pak, Muflin. silakan. Ya, Monggo saya Pak juga Andri. eh, kalau lebih baik dipanggil Mas aja Mas, soalnya masih muda juga. Izin. Siap Mas. Oke saya Ya, panggil Mas Mun aja lah ya. ya. Jadi izin sharing-sharing juga ya. Saya juga merupakan seorang praktisi ya sekarang ini di industri oil and gas, salah satu industri oil and gas. Cuman saya lagi ingin mempelajari ya. Saya juga masih pemula, Mas. Masalah di ini ya. Jadi kami itu ada power source generator, power plant lah bisa dikatakan. Eh, itu ada kendala memang di LV-nya, di 400 volt. Low voltage-nya itu sering drop gitu, Mas. Jadi kemungkinan analisa saya itu ada masalah di harmonisa drop gitu. Jadi dia sewaktu-waktu tiba-tiba drop voltage gitu, Mas. Di jam tertentu nanti pulih lagi dia gitu. Itu bisa sharing-sharing nggak? Mungkin rekan-rekan atau Mas Muflin yang punya experience atau pengalaman di kaos seperti itu gitu, Mas. Itu saya harus menggunakan apa gitu yang untuk mengidentifikasi oh dia tipe 1, tipe 3 gitu. Terus kira-kira apa solusinya dari situ, Mas? Nah, terima kasih, Mas. Siap. Terima kasih Pak Andri untuk membuka diskusi tentang drop voltage ya. Menarik ini. Dan tadi sudah ada sedikit analisa, ada indikasi dari harmonisa yang analisa apa suspek awalnya gitu kan. Ya mungkin pertanyaan saya pertama untuk pembebanan tadi, apakah dari kapasitas power source-nya, apakah melebihi atau tidak? Itu apakah sudah pernah dilakukan perhitungan dari kapasitas itu menggunakan diesel generator atau dari source PLN? Pertama itu mungkin. Kalau offshore mungkin kan menggunakan diesel Pak ya. Kami untuk load-nya masih kapasitasnya masih jauh, Mas, sekitar masih 40%. Jadi Nah, kalau kemungkinan untuk ya overvoltage kayaknya overvoltage overloadnya kayaknya nggak mungkin ya gitu Mas. oke, berarti kalau overload nggak mungkin, kita sudah bisa eliminasi kan. Berarti, oh ini bukan dari banyaknya pembebanan yang tidak sesuai dengan kapasitas power source. Benar. Nah, Satu yang lagi kedua Mas, maaf mungkin, ya. Eh, itu siap. memang untuk menghidupkan VSD ya. Kita tahu beban linear ya Nah, VSD. Nah, nah, itu cuman yang mau saya tanyakan, bebannya apa saja. Gitu, Mas. Nah, kalau bebannya banyak VFD-nya, memang biasanya akan meningkatkan harmonisa tadi pada orde ketiga, orde keberapa, dan kan ada beberapa orde yang memang akan menimbulkan disturbance. Nah, kemudian sudahkah pernah dilakukan pengambilan data dengan menggunakan power quality gitu kan? Atau kita bicara THD, THD total harmonic distortion dan IHD-nya mungkin ya. Nah, itu apakah sudah dilakukan pengukuran itu? Karena sejauh standar yang saya tahu,
itu ada kalau di atas 5% THD-nya atau total harmonic distortion-nya, yaitu bisa berefek terhadap peralatan. Nah, kalau memang ternyata hasilnya total harmonic distortion-nya dan lain sebagainya, entah itu di orde keberapa itu ada satu masalah, nanti bisa ditambahkan filter harmonisa. Filter harmonisa ini seperti kapasitor sebenarnya mirip-mirip lah, tapi ya sedikit berbeda. Nanti menggunakan eh, single band, double band dan lain sebagainya itu ada. Nanti bisa kalau saran saya kalau sudah ketahuan itu dari situ bisa nanti ya entah itu engineer-nya yang menghitung ataupun menggunakan jasa pihak ketiga yang memang spesialis di filter harmonis untuk menentukan tipe harmonisa yang apa tipe filter harmonisa yang nanti akan dipasang dan juga seberapa kapasitasnya kompensasi bukan kompensasi ya istilahnya. Ya, intinya bagaimana nanti berapa ohm, berapa kapasitornya, karena itu ada beberapa rangkaiannya ya. Nah, itu yang akan dipakai. Apakah bisa dilakukan dengan menggunakan etap? Bisa, salah satu bisa. Tapi untuk menentukan nanti menggunakan single band, karena ada macam-macam tipenya kan. Ada yang statik juga kalau nggak salah itu. Nah, itu perlu dilakukan kajian untuk lebih mendetail gitu, Mas. Mungkin seperti itu, Mas Andri, untuk sharingnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga yang mengalami case yang serupa ya bisa dicoba analisa tadi gitu. Karena drop voltage memang tidak selalu karena overload tadi ya. Tapi kalau overload itu biasanya akan cenderung kalau tidak kena di overloadnya bisa kena di under voltage-nya. Karena ketika daya power source-nya sama, arusnya naik, maka yang turun adalah tegangannya. Gitu, Mas Andri. Semoga bisa membantu nantinya, Mas. Oh, baik, Mas. Itu kalau boleh sharing, Mas ya. Itu kalau filter harmonisa tadi itu kalau ditentuin nanti itu fixed type atau bisa adjustable nanti dia, Mas? Atau automatic adjustable nanti dia atau gimana? Atau kan beban kami itu nanti linear ya, karena artificial lift kami juga berganti-ganti ya. Mungkin itu nanti selalu pakai VSD, ada yang tiba-tiba dipakai elektromotor gitu, Mas. Itu sharing teman-teman lah yang tahu untuk yang filter harmonisa tadi ya single band, static itu dia bisa nggak kayak AVR gitu. Jadi dia menentukan misalnya di tingkat satu, nah dia pakai step satu kayak kapasitor bank gitu loh. Kira-kira apakah seperti itu dia bisa atau gimana, Mas? Nanti mungkin teman-teman yang lebih ahli di bidang harmonisa bisa bantu jawab ya. Tapi sejauh yang saya tahu sih bisa, Mas. Jadi nanti memang yang dihitung mungkin maksimalnya, dia kapasitas apa kemampuan maksimalnya untuk sampai titik berapa gitu kan. Kemudian ketika pembebanannya ya nanti dia menyesuaikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muflin. Terima kasih sharingnya. Sama-sama Pak Andri. Nah, kebetulan nanti sama Kang Robi, Mas Andri ya, maaf ya, dari kebiasaan Pak ini. Nanti sama Kang Robi itu kita ada pembahasan yang etap, tapi untuk yang intermediate. Jadi yang intermediate ini kita sudah bahas arc flash salah satunya ya, terus kemudian transient analis, kemudian starting motor analis dan juga tadi analisa harmonisa dan bagaimana cara untuk menentukan bagaimana filter harmonisa itu ditentukan gitu. Ya sebagai info dan juga numpang promosi ini, Mas. Siap, siap. Kalau ini saya juga masih beginner ya untuk masuk di dunia electrical, Mas. Kalau kira-kira di saya cocoknya kalau saya daftar nih di kelas etap, itu nanti mulai dari basic dulu berarti, Mas. Itu gimana? Sebenarnya yang di kelas intermediate ini juga nanti akan membahas bagaimana input datanya dan lain sebagainya, dan bisa juga berdiskusi ya seperti ini dengan lebih detail. Tapi mungkin untuk basic sistem tenaga listriknya nggak dapat, itu aja sebenarnya perbedaannya. Tapi kalau basic etapnya tetap dibahas, basic apa, basic software skillnya kan sebenarnya kan software skill itu berbeda dengan mungkin
pengetahuan kita tentang teoritikal, misal contoh dasar sistem tenaga listrik ya, sistem tenaga listrik. Kita mungkin tahu tapi basic aplikasinya nggak tahu, atau mungkin kita sudah tahu basic aplikasinya, oh ini input dan lain sebagainya, tapi kita belum tahu tentang teoritikalnya, teori tentang apa yang mau kita analisa gitu. Nah, tapi kalau yang per modul itu karena nanti bahasanya harmonisa ya tidak perlu sampai ke bagaimana sistem tenaga listrik itu mesti analisa aliran daya dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya memang bisa dibagi-bagi per modul. Nah, modul yang intermediate itu kita ya itu salah satunya adalah analisa harmonisa. Saya kira bisa langsung ke intermediate karena untuk basic software skill-nya itu tetap nanti dapat di awal. Gitu sih, Pak Andri. Nah, kalau yang Eh, benar-benar basic, misalnya teman-teman yang mungkin apa sih sistem tenaga listrik itu, terus etap itu mungkin sama sekali belum tahu gitu kan. Nah, itu boleh masuk yang kelas basic itu akan lebih membantu teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman yang kurang lebih sudah ada gambaran kayak Pak, kalau yang saya lihat sih Pak Andri tadi sudah tahu bahwa oh ini bukan dari overload, bukan dari ini dan sebagainya. Artinya sudah ada basic tentang teori dasar kelistrikan gitu kan. Artinya ini akan lebih bisa langsung masuk di yang kelas intermediate. Tapi kalau teman-teman mungkin yang, oh saya mau refreshment ya boleh saja ikut di beginner atau yang di basic dulu. Gitu. siap. Satu lagi Mas, untuk saya juga ada job sedikit Mas untuk retrofit panel ya. Mungkin itu untuk menentuin kemampuan panel, short circuit dalam panel itu di etap bisa Mas. Berarti. Bisa Mas, short circuit sangat bisa. Short circuitnya berapa? Misalkan kapasitas pembebanannya segini, power power source-nya seperti ini. Misal menggunakan diesel kan ada data spesifikasi spesifikasi generatornya. Nah, nanti bisa dihitung ISC atau arus short circuit maksimalnya sampai berapa, kemudian tipe busbarnya berapa, misalkan yang tahan terhadap ISC tadi menggunakan busbar berapa mili, lebarnya Hmm, berapa mili dan seterusnya, ukuran kabel dan sebagainya, itu bisa menggunakan etap. siap, siap. Menarik Mas. Gitu. Siap, mungkin ya itu pembukaan kita ya untuk apa. Ya, kayak saya belum ada host untuk ini sih. Mungkin nanti akan ada teman saya supaya bisa saling berdiskusi. Jadi teman-teman juga enak dalam ini, nggak cuma mendengarkan saya gitu kan. Ya tadi ya, itu adalah harapan-harapan saya ya, karena saya melihat kelas yang ada di listrik solid ini beberapa teman-teman ini mungkin kurang aware ya dalam artian ya tidak aktif berdiskusi, tidak ya kalau on cam mungkin nggak semuanya bisa lah, apalagi mungkin kalau teman-teman yang sedang di jalan dan sebagainya gitu kan. Tapi yang tidak aktif sama sekali atau bahkan tidak hadir itu ya sangat disayangkan gitu kan, karena teman-teman kan sebenarnya membeli sebuah produk dalam artian di sini teman-teman ikut. Kalau yang dicerita insinyur kelistrikan ini mungkin ada teman-teman yang ya memang saya ya bayar terserah mau bayar ya silakan, nggak bayar ya bisa masuk gitu kan. Tapi kalau yang di kelas-kelas reguler itu kan sangat disayangkan kalau teman-teman tidak hadir gitu kan, tidak aktif gitu. Nah, teman-teman sudah membayar, kemudian sudah meluangkan waktu, ya harapannya kan ada value yang didapatkan oleh teman-teman dengan mengikuti listrik solid ini. Jadi jangan hanya untuk mengejar sertifikat gitu kan. Karena sertifikat juga sebenarnya hanya hanya catatan kecil untuk HR itu atau untuk HRD itu kan. Karena ini bukan sertifikasi, bukan hanya sertifikat, oh ini mengikuti kelas, pernah mengikuti di listrik, bukan sertifikasi yang kayak BNSP dan sebagainya. Jadi kalau kalau HR melihat pun tidak begitu dipertimbangkan ya, walaupun memang menjadi wah ini anak berarti misalnya atau ini eh, kandidat ini berarti aktif untuk mengembangkan skillnya dan lain sebagainya. Tapi kan sangat disayangkan kalau teman-teman ini kurang mendapatkan manfaat ya. Itu makanya sebenarnya kan kalau teman-teman berinvestasi itu pasti kan mengharapkan ada value lebih yang nantinya akan teman-teman dapatkan dari investasi tersebut. Nah, mengikuti kelas online juga adalah investasi, investasi leher ke atas gitu kan. Artinya nanti value-nya skill teman-teman bertambah, pandangan teman-teman bertambah, keilmuan teman-teman bertambah gitu kan. Dan ini juga jadi sebenarnya ya saya mungkin sudah mengulang 3-4 kali ya bahwa rekan-rekan di sini itu tidak hanya sebagai customer dari produknya listrik solid gitu kan.
tapi adalah juga produk daripada listrik solid itu sendiri. Karena ketika teman-teman mengikuti pelatihan, kemudian teman-teman mendapatkan sertifikat, kemudian teman-teman share ke teman-temannya, oh ini sudah ikut pelatihan di listrik solid. Nah, itu kan keilmuannya tentang etap misalkan, atau kita tentang PLC, nah, kita juga akan rutin ya tentang PLC dan automation gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah mengikuti, nah harapannya itu kan nanti teman-teman juga punya skill walaupun mungkin hanya basic gitu kan. Makanya teman-teman sudah dalam artian membayar ya teman-teman. Ya saya sangat berharap ya sebenarnya terserah teman-teman semua sih mau hadir atau enggak, karena dari beberapa kali kelas itu ya 100 peserta yang hadir ya 70, 60, 50 gitu kan. Ya sebenarnya terserah teman-teman karena itu hak teman-teman sepenuhnya sebagai customer. Tapi ketika teman-teman hanya mengejar sertifikat ya sebagai produk dari listrik solid gitu kan, ini kurang masuk ke ilmuannya itu loh. Jadi ya harapan saya nanti ketika ada teman-teman yang ikut kelas PLC dan sebagainya itu bisa masuk, wah, ilmunya bisa masuk gitu kan. Sehingga mungkin tidak 100%, mungkin 50%, 40%, 30% itu sudah sangat alhamdulillah menjadi insight, menjadi nilai lebih, membuat value teman-teman ini naik gitu dengan mengikuti kelas yang diadakan oleh listrik solid. Baik itu diskusi semacam ini maupun diskusi-diskusi yang lain. Kalau ini kan lebih santai sifatnya ya, lebih santai dan ya bebas sebenarnya teman-teman. Tapi tetap nanti kita akan bahas tentang generator, tentang pembangkitan energi listrik. Kedepannya mungkin kita akan bahas tentang salah satu yang sekarang sedang rame ya, kalau kita bicara di dunia pembangkitan atau dunia listrik ya PLTSA ya, atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah ini kita bisa bahas ngalor ngidul gitu kan. Termasuk tadi bersama Pak Andri dan juga ada teman yang nanya tentang karir ya itu nggak masalah gitu untuk saya. Gitu teman-teman semua. Nah untuk PLC belum ada jadwal. Untuk event di bulan November kita ada beberapa. Yang pertama itu ada tentang fire and gas alarm. Itu nanti bersama Pak Insinyur Slamet. Beliau di seperti Pak Andri sepertinya di LNG juga di Kilang di daerah Balikpapan kalau nggak salah. Itu kita akan bahas fire and gas system detection ya, mendeteksi fire and gas. Nah, itu mungkin salah satu hal yang penting di LNG ya terkait dengan fire and gas system. Kemudian juga ada untuk ke kelas SolidWorks ya, itu nanti akan belajar membuat panel ya, bagaimana 3D view, membuat 3D panel listrik gitu kan, secara lebih mendetail. Kemudian PLC ada di awal Desember ya. Mohon maaf ini teman-teman, kita agak mundur ya. Bulan November ini pematerinya sedang cukup sibuk. Kita akan ada di awal Desember. Kemudian ada etap ini yang basic ada, yang yang basic ada, yang intermediate tadi ada. Nanti teman-teman bisa baca di situ ada per modul-modulnya. Kemudian ada juga untuk kelas instrumentasi ya, jadi instrumentasi dan kontrol gitu kan. Kemudian ada ya itu dan juga PLTS ya. PLTS itu memang kita galakkan untuk mendukung transisi energi hijau dan memang saat ini sekarang sedang sangat ini ya, sedang sangat apa investasinya gila-gilaan lah. Kalau teman-teman lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan PLTS ya, yang baru yang bermunculan dan merekrut banyak sekali karyawan. Karena itu kita mengadakan PLTS ini untuk membantu mungkin teman-teman yang akan tertarik dengan dunia PLTS maupun yang ingin mungkin nanti bekerja di situ karena peluangnya sangat besar. Itu PLTS sudah drafting pakainya SolidWorks ya. Terus PLTP juga di awal Desember nanti. Nanti kita diskusi lagi minggu depan. Kalau AutoCAD belum ada, mungkin di tahun depan akan ada. Saya masih nyari-nyari waktu juga. Kalau AutoCAD mungkin saya handle sendiri juga. Nah, mungkin seperti itu ya untuk malam ini. Saya bacakan sedikit ini sebelum saya tutup. Dari Mas Ibra, mantap sebagai maba. Saya sangat berterima kasih karena bisa mendengar dan pengalaman terutama kepada Pak Mufligun. Oh ya, sama-sama Mas saja ya. Tadi kita Mas semua di sini kok, Mas-mas semua.
Ya kalau jokesnya agak garing ya maklum ya sudah berumur. Izin bertanya Mas, kenapa di pembangkit listrik sepeda dia memakai trafo step up? Kenapa apakah paham dengan frekuensi? Kalau ini pembahasannya akan sangat panjang ini. Delon, ini pertanyaannya izin saya simpan untuk minggu depan ya. Ini kita akan diskusi setiap minggu. Jadi teman-teman yang sudah masuk grup cerita insinyur kelistrikan ini, baik itu yang masuk dari informasi di grup maupun masuk dari apa yang bayar suka-suka itu akan dapat akses terus kok. Tidak setiap minggu kita akan ada diskusi. Mungkin jamnya tidak tetap ya, tapi umumnya jam 8 malam. Ya mudah-mudahan kalau tidak hari Sabtu, jam malam Minggu artinya, atau malam Senin seperti ini. Mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih teman-teman yang sudah on cam ya. Dan yang belum on cam ya mudah-mudahan ke depan bisa ikut on cam. Kalau tidak ada halangan. Yuk kita ambil screenshot kalau ya supaya makin mantap ya. Izin jika berkenan teman-teman semua. Untuk ambil screenshot kita nih on cam yuk. Sebenarnya Ya, Mas. banyak yang menyimak tapi nggak pada on cam ini. Tuh. Supaya tahu loh kerja di mana loh. Itu ada orang PLN loh. Warnanya merah bajunya tuh kan. Nah ini saya nih. Ini baju endorsan nih. Nanti kemeja listrik solid ada sendiri tuh. Yang Ditunggu jawabannya, Mas. kemarin ini ya yang kemarin ini belum belum saya ini ya belum saya pilih yang komentar itu. Sering muncul di Shopee. Iya ini saya dapat endorsan ini Pak Yusuf. Kayak saya screenshot ya. Ya teman-teman semua saya screenshot posenya yang bagus lah mau gini bapak-bapak kan begini kan atau begini gitu kan yang penting jangan jangan ini oke satu dua tiga mantap ulangi teman-teman semua ulangi satu dua tiga jos sip pokoknya top Jabar top istilahnya. Ya, saya akhiri ya teman-teman semua. Nanti untuk recordnya saya kirim. Tadi sempat terputus, mungkin recordnya nggak full ini karena terputus. Ya, saya akhiri. Nanti bisa lanjut diskusi di grup. Terima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktu. Semoga mendapatkan manfaat dari halakoh atau pertemuan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.